Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo, yang saya hormati seluruh jajaran para pegawai kejaksaan yang semoga insya Allah semuanya mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh hadirin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini menjadi asbab Allah pertemukan kita di dalam surga. Amin. Virus corona itu adalah virus yang tidak terlihat. Karena itu kekuatan yang mesti kita pakai untuk melawannya juga adalah senjata yang tidak terlihat. Nah, apa senjata yang tidak terlihat itu? Itulah doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir ini kecuali doa. Ya, termasuk saya dengan Bapak Kejari, awalnya bulan 3 kemarin kita rencana ke Turki. Dari Turki ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, tetapi sampai hari ini kita belum berangkat gara-gara sifti corona. Ya. Tapi itu sudah Allah atur semua. Tidak ada sebuah kejadian di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Termasuk nanti siapa yang dapatkan telur ini sudah diatur oleh Allah. Makanya tidak perlu berebutan. Nanti akan ada masanya menjadi bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang saya bacakan tadi, Bapak Ibu, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah mereka akan diazab oleh Allah kecuali engkau Muhammad bersama mereka. Kalau dikaitkan dengan virus ini, seolah-olah kita bisa mengatakan bahwa Allah tidak akan menurunkan virus ini kalau Muhammad masih berada di antara kita. Bukankah Rasulullah sudah meninggal? Tetapi siapapun yang mempraktekkan ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, maka Allah tidak akan mengasap itu. Saya ditanya, Pak Ustaz, kira-kira kapan kita ini tidak pakai masker? Nah, saya dari Kalimantan, di mana-mana ceramah maulid, malah saya coba-coba tidak pakai masker, malah disuruh pakai masker. Saya ditanya, kapan kira-kira kita tidak pakai masker? Saya jawab, kalau ibu-ibunya tidak lagi menjadi tukang gosip. Ya, samalah kalau di kejaksaan ini kan tidak ada tukang gosip, toh? Betul apa tidak? Bilang aja betul supaya selesai ceramah. Iya. Ketika mulut ini sudah tidak lagi berbohong, karena memang mulut ini sudah perlu ditutup. Kenapa? Ada banyak dosa yang dilakukan oleh mulut ini. Rasulullah itu dikenal dengan Al-Amin. Dia amanah, dia jujur. Bukan hanya terhadap orang Islam, tapi terhadap non-Muslim Rasulullah itu jujur. Ketika Nabi SAW kemudian menerapkan sifat-sifat yang luar biasa, karena Nabi itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, dikenal dengan tahun gajah. Karena Arab masa itu tidak kenal dengan jumlah tahun, tapi ada tahun gajah. Kalau Isra Mi'raj dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa dengan tahun gajah? Bukan berarti di sana banyak gajah, karena yang banyak itu adalah unta. Karena Rasulullah itu lahir 50 hari setelah terjadinya penghancuran terhadap pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Itu dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil. Padahal gajah itu besar, pasukannya kuat untuk menghancurkan Ka'bah, tapi kembali Allah yang menyelamatkan Ka'bahnya. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu bersandar kepada Allah. Ingin ke kantor, baca Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Baca itu insya Allah tidak kena tilang sama operasi zebra. Iya, baca itu. Tapi Pak Ustaz, saya kan sudah baca, tapi kok tetap ditilang? Iya, karena kamu tidak lengkap.
Makanya jangan baca bacaan doa-doa yang terbaik kalau usaha kamu tidak terbaik. Coba lihat bagaimana Nabi SAW ketika dikepung oleh orang kafir. 11 orang kafir mengepung Rasulullah. Nyaris binatang pun tidak bisa lewat. Tapi kenapa Allah selamatkan ia? Hanya dengan usaha Nabi mengambil pasir lalu membaca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Mereka ditidurkan oleh Allah, Rasulullah selamat. Karena Allah ingin menjaganya. Jadi betapapun hebatnya kita, kalau jauh dari Allah akan susah. Tapi Rasulullah mendapatkan pertolongan dari Allah pada saat itu ketika dikepung. Apa usahanya? Hanya pasir yang diambil. Makanya Bapak Ibu, terkadang di dalam Al-Quran itu Allah tidak langsung memberikan sesuatu, tetapi Allah ingin melihat ada usaha. Misalnya begini, ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa dalam keadaan lemah, dalam keadaan loyo, dalam keadaan lapar, Maryam itu diperintahkan oleh Allah, wahai Maryam, melalui malaikat Jibril, angkat tanganmu dan goyangkan pohon kurma yang ada di dekatmu. Seorang yang baru saja melahirkan tentu tidak punya kekuatan untuk menggoyahkan pohon kurma ini sehingga kurmanya itu terjatuh di dekatnya. Sangat susah karena kekuatannya lemah habis melahirkan. Tetapi yang Allah inginkan ada usaha. Ketika Siti Maryam memegang tangannya terhadap pohon kurma, langsung Allah jatuhkan itu kurma di dekatnya untuk dia makan. Itu artinya usaha Allah ingin lihat. Ya. Begitu pula dengan doa Bapak Ibu, ketika Nabi Musa itu mendapat perintah membelah lautan, ketika dikejar oleh Fir'aun laknatullah alaih, dia kan pukulkan tongkatnya. Bahkan ada sejarah yang mengatakan bukan cuma 1 kali, sampai 3 kali. Karena ketika pertama kali dia pukulkan tongkatnya tidak terjadi apa-apa, 2 kali tidak terjadi apa-apa, sampai 3 kali tidak terjadi apa-apa. Datang malaikat Jibril, wahai Musa, memang Allah yang memerintahkan kamu membelah lautan, memukulkan tongkatmu di lautan, tapi Allah ingin kamu berdoa. Di situ apa yang diajarkan malaikat Jibril, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Itulah doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Dengan izin Allah terbelah lautan saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya di lautan. Makanya kalau ibu-ibu ini mau menyeberang ke Kabupaten Kolaka, tiba-tiba kapalnya sudah berangkat dan harus juga berangkat itu hari, coba-cobalah ambil tongkat, lalu baca doa tadi dan pukulkan di lautan, lalu lompatlah, insya Allah bakal tenggelam. Ya, tidak akan terjadi lautan terbelah itu. Kenapa? Itu karena keyakinan kita berbeda dengan keyakinan Nabi Musa. Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Nabi menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Nabi meninggal 63 tahun. Makanya umur umat Nabi itu dijelaskan oleh Rasulullah, al-a'maru ummati ma baina sittin ila sabain. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa kalluhum yajuzu zalik, hanya sedikit yang mampu mencapai itu. Jadi kebanyakan umat Rasulullah itu meninggal di bawah 60 tahun. Apalagi kan Nabi 63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun, Umar bin Khattab 63 tahun. Jadi kalau di sini sudah ada yang hadir sudah 62 tahun, 11 bulan 29 hari, gosok-gosok nih manre telo, tinggal 1 hari umurmu itu. Itu kalau menurut 63 tahun, tapi kan yang namanya mati itu adalah urusan Allah. Makanya saya sebenarnya tidak terlalu memikirkan corona ini, tetapi saya tetap waspada dengan protokol kesehatan. Tetapi saya tidak boleh takut, karena takut itu melahirkan kegelisahan. Tetapi waspada juga harus, karena mati itu sudah pasti. Tapi orang Bugis mengatakan mati mua mapatoe mati dua talu masolah. Artinya kita hanya takut kepada Allah, tetapi harus tetap waspada, jaga jarak,
pakai masker, apalagi cuci tangan. Kalau bicara cuci tangan, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di usia Anas bin Malik 8 tahun sudah berada di rumah Rasulullah. Apa pesan pertamanya Rasulullah? Ya Anas, ahkim wudu.